Ada perbedaan pendapat di antara ulama. Pendapat yang mu'tamad, pendapat yang paling kuat, ibadah yang paling utama itu adalah ibadah salat. Karena tidak Allah wajibkan ibadah salat kecuali di waktu yang paling mulia dan melalui cara yang paling mulia di tempat yang paling mulia. Waktu yang paling mulia bagi Nabi adalah waktu di mana Allah takdirkan beliau berjumpa dengannya, yaitu waktu Isra dan Mi'raj. Dengan cara yang mulia karena memang beda cara Allah ketika Allah berkehendak untuk menetapkan satu kefarduan, satu kewajiban kepada beliau sekaligus kepada kita. Jika dibandingkan dengan ibadah-ibadah selain sholat, jika dibandingkan dengan ibadah sholat, kalau ibadah sholat Allah panggil secara khusus, Allah panggil secara khusus. Tapi selain daripada sholat, cukup Allah jadikan Jibril alaihissalam adalah sebagai kurir wahyu, kurir firman antara Allah dengan Rasulullah SAW. Beda dengan sholat. Kalau sholat Allah panggil secara khusus di tempat yang paling mulia, yaitu Sidratul Muntaha. Kenapa? Karena tidak ada tempat yang paling intim hubungan antara Allah dengan Rasulullah SAW kecuali di Sidratul Muntaha. Dalam artian nggak ada satupun makhluk pernah sampai ada di situ. Tempat yang paling private, tempat yang paling privasi yang Allah ciptakan khusus untuk baginda besar Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang paling kuat ibadah sholat adalah ibadah yang paling utama. Tapi ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa ibadah yang paling utama itu ibadah haji. Kenapa? Karena ibadah haji ini bukan hanya ibadah badaniyah, tapi juga ibadah maliyah. Kalau sholat itu hanya ibadah badan, amaliyah fisik, nggak ada kewajiban hartawi. Sementara puasa juga begitu. Adapun zakat hanya ibadah yang mengandalkan harta, tidak mengandalkan fisik sama sekali. Haji gabungan di antara keduanya. Ada ibadah fisik, perjalanan jauh, makan waktu yang demikian lama, capek dan melelahkan. Kemudian apa? Mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Karena itu pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa ibadah haji adalah ibadah yang paling utama, yang keutamaannya mengalahkan ibadah sholat. Tapi tetap pendapat yang paling kuat adalah ibadah sholat, ibadah yang paling utama. Karena banyak hadisnya juga yang mengatakan bahwa ibadah sholat adalah ibadah yang Allah wajibkan kepada kita, yang tidak ada yang paling Allah cintai kecuali ibadah sholat. Ya, maftaradallah ala ibadih afdhalun ibadatis sholat. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah Allah mewajibkan satu kefarduan kepada hamba-hambanya melebihi ibadah sholat. Ya. Karena itu sampai-sampai malaikat pun juga sholat. Ada yang ruku, ada yang sujud, ada yang berdiri, ada yang duduk, dan seterusnya. Nah, kemudian ada perbedaan pendapat juga di antara ulama. Apakah ibadah haji ini bisa mengampuni seluruh dosa atau hanya ibadah yang hanya mengampuni dosa-dosa kita yang kecil? Dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, as-salatu ila as-salati kafaratun lima bainahuma, wal umratu ila al-umrah, wa ramadan ila ramadan kafaratun lima bainahuma, wal umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma idza tunibatil kabair. Satu sholat ke sholat berikutnya itu menjadi sarana buat kita. Sholat itu menjadi sarana buat kita untuk mengampuni dosa yang terjadi di antara keduanya. Ini kita barusan sholat maghrib, maka dosa antara asar sampai maghrib diampuni oleh Allah berkat sholatnya kita. Begitu juga dengan Ramadan ke Ramadan. Setahun ibadah itu ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan, ada yang tahunan, ada yang seumur hidup sekali. Ibadah harian sholat, ibadah mingguan Jumatan, ibadah bulanan puasa sunnah, puasa ayyamul bid misalkan, puasa ayyamus sud misalkan. Ada yang sifatnya tahunan, seperti apa? Ramadan, zakat. Ada yang sifatnya seumur hidup sekali, yaitu apa? Ibadah haji dan umrah. Ramadan ke Ramadan mengampuni dosa di antara setahun tersebut. Kemarin kita Ramadan, berhasil kita melaksanakan Ramadan. Baik. Maka Ramadan kemarin
1440 Hijriah, mengampuni dosa antara Ramadan 1439 sampai 1440 Hijriah. Wal umratu ilal umrati, dan adapun umrah antara satu umrah dengan umrah berikutnya itu mengampuni dosa yang terjadi di antara keduanya. Idza tunibatil kabair, selama dijauhi yang namanya dosa besar. Kalau dosa besar, maka sholat Ramadannya kita, puasanya kita, kemudian juga umrahnya kita, tidak Allah jadikan itu semuanya sebagai sarana untuk mengampuni dosa besarnya kita. Jadi sholat itu hanya mengampuni dosa kecil, sementara dosa besar butuh yang namanya taubatan nasuha. Ibarat kalau penyakit itu akut, ya butuh penanganan yang khusus. Tapi kalau penyakit-penyakit biasa, ya minum obat beli ke apotek juga nggak mahal harganya, kemudian nggak khusus obatnya, nggak perlu check up ke dokter dan seterusnya. Nah, dosa kecil, sholatnya kita, bacaan Al-Qurannya kita, misalnya duduknya kita di majelis seperti ini, itu mengampuni dosa di antara dosa-dosa kecil kita. Tapi dosa besar lain penanganannya, butuh taubatan nasuha. Ada panjang gitu, ada 5 syarat kapan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun dosa besar butuh taubat. Yang kedua, dosa kecil yang terjadi antara kita dengan Allah, bukan dosa antara kita dengan manusia. Kalau dosa dengan antara kita dengan manusia, maka butuh yang namanya istihlal atau istiridha. Apa istihlal, istiridha? Minta halal, minta ridho. Makanya halal bihalal itu istilah. Istihlal. Antara satu sama yang lain sama-sama saling meminta halalnya, saling meminta ridhonya, saling meminta maaf satu sama lain. Ya, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, lebih baik aku punya dosa antara Allah 70 dosa daripada aku punya dosa kepada manusia satu dosa. Seorang ulama namanya Wahab bin Munabbih itu pernah menceritakan ada seorang Bani Israel. Zaman dahulu kala seorang Bani Israel di masa mudanya habis untuk maksiat kepada Allah. Singkat cerita, 70 tahun terakhir usianya dia tobat, betul-betul tobat. Nggak ketemu siang setiap hari kecuali puasa, nggak ketemu malam setiap malam kecuali tahajud, qiyamul lail. Banyak dia nangis kepada Allah. Masya Allah, luar biasa. Singkat cerita meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, sebagian daripada saudaranya mimpi ketemu dia. Tanya, gimana setelah kamu tobat 70 tahun ibadah kepada Allah? Apa yang Allah lakukan kepada kamu? Alhamdulillah, tobatku diterima. Alhamdulillah, dosaku diampuni. Alhamdulillah, 70 tahun aku ibadah nggak percuma, nggak sia-sia. Wah, terus apa yang kamu dapetin sekarang di alam barzakh? Pasti kenikmatan surga sudah mulai kamu rasakan, sudah mulai kamu alami, sudah mulai kamu nikmati sekarang ya? Enggak. Loh, kok bisa? Memang aku di alam barzakh sekarang karena dosaku diampuni oleh Allah tidak mendapatkan sebagian daripada siksa neraka, tapi juga tidak serta-merta membuat aku menjadi orang yang pantas untuk mendapatkan sebagian daripada kenikmatan surga. Loh, kenapa penyebabnya? Ya inilah, kalau dosa antara saya dengan Allah gampang diampuni, tapi dosa antara saya dengan manusia nggak gampang diampuni. Apa penyebabnya? Pernah sekali waktu aku buka puasa, ketika aku buka puasa ada satu makanan terselip di gigiku. Aku pakai kuku nggak bisa-bisa, mengganggu. Akhirnya ngelihat ada ranting pohon, nggak tahu pohonnya milik siapa, nggak pernah minta halalnya, nggak pernah minta, cabut, kemudian dijadikan tusuk gigi. Mulai dari saat itu Allah tangguhkan kenikmatan surga bagi saya sampai aku nanti di alam akhirat berhasil meminta halal daripada fulan tadi itu. Lihat, 70 tahun ibadah, nggak ketemu siang kecuali puasa, nggak ketemu malam kecuali qiyamul lail. Kita ini gimana? Kadang-kadang maaf, ya, pakai sandalnya orang nggak pakai izin kadang-kadang. Masuk kamar mandi, waduh lah sandalku kulit ya. Kalau bahasa kan eman ya, tas tuku, harga juga lumayan, nguras kantong. Ini sandalnya siapa? Ini sandal jepit, adalah sandal jepit. Pakai, orang yang punya loh, lah kok mau teles sih. Mau sandal jepit yang jalan sendiri tadi dia. Tadi perasaan kering kok moro-moro basah. Lihat ya. Kadang-kadang ada orang yang duduk di sebelah kita buka HP, kita ngelirik. Haram hukumnya itu, nggak boleh. Rasulullah SAW itu kalau masuk rumah
ketika beliau bertamu ke rumah orang, ketika ketok pintu, setelah ketok pintu beliau membelakangi pintunya. Orang sekarang kadang enggak, ketok sekali dua kali nggak ada sautan, nggak ada jawaban. Ada orang apa enggak? Nah kalau misal maaf perempuan mungkin sedang menutup auratnya, iya mungkin butuh waktu yang lama. Kenapa nggak ada orang laki? Sehingga si ibu ini butuh waktu untuk menutup auratnya, malah diintip. Rasulullah itu ketok pintu balik badan, ketok pintu balik badan, nggak ada, tinggal. Nggak puas ngintip kadang-kadang gagangnya pintu coba, lu buka, lu yo, kalau mau gitu, lu yo, bersih, sudah, apa perlunya? Kok cek maksoi, kau nak yo wis, atau telepon misalkan atau bagaimana kayak selesai. Kenapa harus sampai diintip? Lah kalau sama, hukumnya sama seperti teman kita buka HP di sebelah melirik. Lah kalau pas foto pribadi, kalau pas dia SMS sesuatu yang sifatnya rahasia, misal pas dia buka PIN rekening misalnya, haram hukumnya, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Nggak ada orang melanggar urusan seperti ini kecuali kalau dia nggak punya waro. Innakum lataghfuluna 'anil wara' wa huwa afdhalul ibadah, kata Aisyah. Kalian ini akan banyak meninggalkan sifat warok. Padahal warok itu adalah paling afdolnya ibadah. Warok itu paling afdolnya ibadah. Warok itu bukan hanya urusan makanan, minuman, apa yang masuk ke dalam perut. Mata ini harus dijaga dari sesuatu yang menjebak, dari sesuatu yang menipu. Telinga, lisan, tangan, kaki, pikiran, hati, semuanya harus dijaga dari sesuatu yang bisa menjebak nasibnya kita nanti di akhirat, membuat nasibnya kita terkatung-katung nanti di akhirat. Kenapa? Kalau kita punya dosa sama Allah sih gampang, istighfar, tobat, nangis, selesai. Lah kalau kita ini sholat, kalau perlu sampai jidat ini pecah, puasa sampai badan ini kurus kering. Lau shallaitum hatta takunu kal hanaya wa sumtum hatta takunu kal autar, kata Nabi. Ya, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Kalian kalau perlu puasa, saking seringnya puasa sampai kurus seperti senarnya kita. Kalau perlu kalian, kata beliau Sayyidina Umar, sholat, saking seringnya sholat sampai punggungnya bungkuk seperti busurnya anak panah. Lam yataqabbalillahi dzalika minkum illa biwara'in hajiz. Tidak mungkin serta-merta Allah terima kecuali karena sebab warok. Warok yang mencegah kalian daripada perbuatan dilarang oleh Allah. Contoh lain, kadang-kadang naik, sepeda motornya orang dinaiki tanpa izin, tanpa ridho, nggak tahu dah, apalagi dijaga miring pasan. Wah, naik. Pas yang naik gemuk juga sekalian, wis. Nggak boleh, apapun yang menjadi miliknya orang lain nggak boleh kita ambil, nggak boleh kita manfaatkan, nggak boleh kita pakai sebelum kita tahu izinnya, tahu ridhonya, tahu halalnya. Begitu. Jangankan orang lain, orang tua itu nggak boleh pakai hartanya milik anak kecuali dia tahu, oh anak saya ridho, atau kalau perlu dia memastikannya dengan minta ridhonya. Nak, misal sandal kamu saya pakai ya, abah pinjem, umi pinjem, oh iya bah, ya mi, misal. Kalau perlu seperti itu. Kenapa? Sifat warok. Contoh lain apa? Korupsi waktu. Wah, kalau ini jelas haram sebetulnya. Jangan dikira kita ini sering mencaci orang yang koruptor gede. Korupsi waktu, pulang cepat, kapan masuk lambat. Seorang ustadz misalnya, ngajar di pondok, mulai jam sekian, pulang jam sekian. Masuknya telat, tapi pulangnya tepat waktu. Seorang pengajar, mau guru, mau dosen, seorang karyawan, wajib hukumnya. Kalau enggak minta halalnya sama bosnya, minta halalnya. Kenapa? Ya, saya ada keterlambatan tadi. Atau kalau enggak dianggap utang. Oh, saya terlambat 15 menit. Ya sudah, saya lebihkan jam kerja saya lebih 15 menit. Dianggap utang begitu. Mau nggak mau, jangan dianggap itu adalah sudah lumrah Ustadz. Loh, kok lumrah? Ya gimana sih? Nggak bisa. Dikatakan lumrah tuh nggak bisa. Pungli di mana-mana juga lumrah. Mau dikatakan halal. Ini. Karena itu lebih baik kita punya dosa kepada Allah 70 macam dosa daripada kita punya dosa kepada manusia walaupun satu dosa. Kenapa? Berat. Manusia ini soro dimintai maaf ini berat. Apalagi nanti di akhirat, butuh-butuhnya orang kepada pahala, butuh-butuhnya orang untuk diampuni dosanya, berat. Nah, tapi bukan berarti kita ini kalau gitu saya punya dosa aja sama Allah. Yang penting saya nggak punya dosa sama manusia, bukan begitu. Kita ini pasti pernah berbuat salah kepada Allah, pasti pernah berbuat salah kepada manusia.
perbandingannya 70/1 gitu. Pastilah kita ini pernah punya salah sama Allah, punya salah sama manusia. Perbandingannya itu 70/1. Kalau kita punya 70 dosa dengan Allah, itu setara dengan 1 dosa kepada manusia. Bahkan lebih baik 70 dosa kepada Allah. Bukan berarti Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, wis jangan punya dosa sama manusia. Nggak apa-apa kalau kalian punya dosa sama Allah. Ya nggak mungkin begitu kan. Nah, ada lagi pendapat ulama yang mengatakan enggak. Kalau haji, selama hajinya haji mabrur, selama hajinya haji mabrur, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Adapun haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah, haji yang diridhai oleh Allah, nggak ada balasan bagi dirinya kecuali surga. Berarti orang yang melaksanakan haji asal hajinya mabrur, bukan hanya dosa antara dia dengan Allah, dosa antara dia dengan manusia juga diampuni oleh Allah. Bukan hanya dosa kecil, dosa besar pun juga diampuni. Ya, juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam.